Di suatu hari, ada sebuah firma hukum yang sedang melakukan pendidikan secara virtual terhadap advokat yang baru masuk untuk melatih kerjasama, adaptasi, inovasi, serta solutif. Halo, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Uli yang merupakan mentor kalian selama training hari ini. Selamat siang, Pak. Terima kasih sebelumnya sudah mau membimbing kami. Saya dengar Bapak merupakan advokat yang sangat legendaris di kota ini ya, Pak? Bisa saja kamu Dika. Baik, tanpa basa-basa lagi, saya akan mulai dengan kasus yang harus kalian analisis. Seperti ini kasusnya, yang sudah saya share lewat grup ya, tinggal kalian lihat mulai dari kamu deh. Iya, kamu. Ayo bacain supaya terdengar oleh yang lain. Baik, Pak. Terdapat penjabaran kasus sebagai berikut. Dalam sengketa internet domain ini, terdapat 3 pihak yang terlibat, yaitu yang pertama adalah Tucows Corp, perusahaan teknologi informasi yang berkantor pusat di Ontario, Kanada. Kemudian yang kedua terdapat Renner Corp, yaitu perusahaan yang mengoperasikan serangkaian departemen store retail dan berkantor pusat di Anchorage, Alaska, Amerika Serikat. Kemudian terdapat juga pihak yang ketiga yaitu Spectrum Inc., yaitu perusahaan penyedia jaringan internet transnasional yang terdaftar dan memiliki kantor pusat di Alaska, Amerika Serikat. Kasus ini bermula saat Tucows Corp membeli 30.000 domain name dari perusahaan lain. Salah satu domain name yang dibeli oleh Tucows Corp adalah Renner.com. Kemudian Tucows mendaftarkan domain name tersebut di Internet Corporation for Assigned Names and Numbers atau ICANN, yaitu sebuah organisasi non-profit yang diakui secara internasional dan merupakan sebuah organisasi yang ditunjuk oleh World Intellectual Property Service Provider atau WIPO untuk mendaftarkan domain name yang bersifat internasional. Tucows Corp menggunakan Spectrum Inc. sebagai Internet Service Provider untuk kepentingan domainnya. Tucows Corp mendaftarkan domain name tersebut agar dapat menguasai domain name tersebut. Selain itu, dengan mendaftarkan domain name, Tucows dapat membuat perjanjian pemanfaatan domain name dengan pihak yang membutuhkan. Umumnya, perjanjian yang dapat dibuat adalah perjanjian pemanfaatan berbayar untuk periode tertentu. Selanjutnya, perusahaan Renner mengajukan keluhan kepada WIPO untuk dilakukannya pembatalan atas pendaftaran domain name Renner.com oleh Tucows agar Tucows tidak dapat menggunakan nama domain tersebut. Sebaliknya, Tucows juga melakukan perlawanan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan Ontario dengan 2 tuntutan. Yang pertama, agar diakui kedudukan Tucows sebagai pemilik domain name Renner.com. Dan yang kedua yaitu agar Renner dinyatakan tidak berhak menggunakan nama domain tersebut. Adapun Renner menyatakan keberatan atas gugatan tersebut dan menganggap Tucows sebagai pendaftar domain name dengan itikat buruk. Dengan adanya penjabaran kasus seperti itu, maka kita dapat memiliki kualifikasi sebagai berikut. Yang pertama, Tucows adalah perusahaan yang terdaftar di Kanada dan memiliki kantor pusat di Ontario. Kedua, Tucows membeli 30.000 nama domain dari perusahaan lain, salah satunya dari Renner.com. 3. Renner.com adalah perusahaan di Anchorage, Alaska, Amerika Serikat. Keempat, Tucows adalah pendaftar domain name Renner.com di organisasi non-profit yang diakui secara internasional, yaitu Internet Corporation for Assigned Names and Numbers atau disingkat sebagai ICANN, yaitu sebuah organisasi yang ditunjuk oleh the World Intellectual Property Organization atau disingkat sebagai WIPO untuk mendaftar domain name yang bersifat internasional. Yang kelima, Internet Service Provider yang digunakan oleh Tucows adalah Spectrum Inc. yang terdaftar dan memiliki kantor pusat di Alaska, Amerika Serikat. Dan yang keenam, pendaftaran domain name ini bertujuan agar Tucows dapat menguasai domain name tersebut dan membuat perjanjian pemanfaatan domain name dengan pihak yang membutuhkan. Perjanjian semacam ini biasanya dapat berupa perjanjian pemanfaatan berbayar untuk periode tertentu. Kualifikasi fakta selanjutnya yakni Renner mengajukan komplain kepada WIPO untuk membatalkan pendaftaran domain name Renner.com oleh Tucows. Tindakan Renner ini mengakibatkan Tucows tidak dapat menggunakan domain name tersebut. Menghadapi situasi tersebut, Tucows mengajukan gugatan meminta diakuinya kedudukan mereka sebagai pemilik domain name Renner.com dan menyatakan bahwa Renner tidak memiliki hak untuk menggunakan Renner.com. Tucows mengajukan gugatan ke pengadilan Ontario. Selanjutnya menanggapi gugatan Tucows tersebut, Renner merasa keberatan dan menganggap Tucows sebagai pendaftar domain name yang beretikat buruk. Kalau gitu kita perjelas lagi bahwa di dalam hukum Ontario, Kanada, dimuat bahwa gugatan atas keabsahan dari pendaftaran dan kepemilikan domain name transnasional
diatur berdasarkan hukum dari tempat Internet Service Provider atau ISP berkedudukan. Pendaftaran domain name dapat dilakukan oleh pihak manapun, dan pendaftaran tersebut dapat dilakukan sepanjang domain name itu belum pernah didaftarkan sebelumnya. Sebagai domain name yang tidak memiliki kehadiran fisik di wilayah tertentu, atau tidak ada perusahaan yang menyandang nama tersebut hadir di wilayah tersebut, maka domain name tersebut dapat dilindungi sebagai hak milik kebendaan wilayah tersebut, bila pendaftarannya adalah subjek hukum dari wilayah tersebut. Di dalam hukum Alaska Amerika Serikat dimuat bahwa 1. Gugatan atas keabsahan dari pendaftaran dan kepemilikan domain name transnasional diatur berdasarkan hukum dari tempat penggugat berkedudukan. Kedua, pendaftaran domain name yang dilakukan oleh subjek hukum yang secara langsung tidak berkaitan dengan aktivitas atau usaha dari institusi atau organisasi yang namanya dipergunakan di dalam domain name tersebut akan dianggap sebagai pendaftar yang beritikat buruk dan hanya akan mengambil keuntungan komersial pendaftaran tersebut. Ketiga, sebagai domain name yang tidak memiliki kehadiran fisik di wilayah tertentu, maka domain name tersebut tidak dilindungi sebagai hak milik kebendaan wilayah tersebut. Terdapat kesamaan di antara hukum Ontario, Kanada, dan hukum Alaska, Amerika Serikat. Terkait, yang pertama, pemilik domain name yang sah berwenang untuk memanfaatkannya sesuai dengan peruntukan yang baik sebagai pemilik hak kebendaan. Kedua, pemilik domain name yang tidak sah harus melepaskan penguasaan dan kepemilikannya atas domain name tersebut tanpa kompensasi apapun. Nah, dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa Renner Corp bukanlah pemilik dari domain name renner.com, sebab Renner Corp ini belum pernah melakukan pembelian terhadap domain name renner.com. Oleh karena itu, Hakim Pengadilan Ontario Kanada yang menggunakan teori HPI tradisional serta teori kualifikasi Lex Fori dapat memutuskan bahwa Renner Corp sama sekali tidak memiliki hak kebendaan atas domain name renner.com. Sehingga Renner Corp tidak dapat mengajukan keberatan atas pendaftaran yang hendak dilakukan oleh Tucows Corp terhadap domain name renner.com. Kemudian, bila melihat rumusan pasal 3 Kaidah Intern Amerika Serikat, maka Tucows memiliki perlindungan sebagai pemilik dari domain name renner.com. Sebab Tucows telah membeli dan memiliki domain name renner.com tersebut. oleh karena itu, Hakim Pengadilan Ontario, Kanada dapat memutuskan bahwa Tucows merupakan pemilik dari domain name renner.com yang dibelinya secara bersamaan dengan 29.999 domain name lainnya. Kemudian, Renner's Corp yang hendak menggunakan domain name renner.com harus melakukan pembelian domain name tersebut kepada Tucows, sebab domain name tersebut telah dimiliki oleh Tucows, sehingga Tucows memiliki hak kebendaan atas domain name tersebut. Ya, benar. Ditambah lagi bila melihat rumusan pasal 3 Kaidah Intern Amerika Serikat, maka Tucows memiliki perlindungan sebagai pemilik dari domain name renner.com sebab Tucows telah membeli dan memiliki domain name renner.com tersebut. Oleh karena itu, Hakim Pengadilan Ontario Kanada dapat memutuskan bahwa Tucows merupakan pemilik dari domain name renner.com yang dibelinya secara bersamaan dengan 29.999 domain name lainnya. Kemudian, Renner Corp yang hendak menggunakan domain name renner.com harus melakukan pembelian domain name tersebut kepada Tucows. Sebab domain name tersebut telah dimiliki oleh Tucows sehingga Tucows memiliki hak kebendaan atas domain name tersebut. Jadi kelompok kami memilih Lex Fori sebagai teori kualifikasi. Ya dikarenakan kualifikasi Lex Fori yang diperluas atau Lex Cause merugikan pihak penggugat yaitu Tucows. Sedangkan Tucows yang berkedudukan di Kanada dan mengajukan gugatan ke pengadilan di Ontario, Kanada harus dilindungi oleh hakim pengadilan di Ontario. Mantap, seperti ini yang saya suka. Firma hukum Rega Paris & Partners pasti tidak kecewa memiliki orang-orang seperti kalian semua. Semoga kalian dapat menjadi advokat yang baik, profesional ke depannya. Semangat semua! Makasih Pak. Makasih Pak. Makasih Pak. Setelah melakukan pendidikan tersebut, ke-8 advokat baru akhirnya mulai bekerja secara profesional dan membantu masyarakat dengan cara memberi pertolongan hukum yang dibutuhkan. Tamat.